Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu Bapak Ibu dalam acara Indonesian International Book Fair 2020 secara virtual. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa sharing, kita akan adakan acara sharing atau book talk mengenai buku berjudul Menyusuri Jejak Inspirasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan juga nanti akan ada diskusi terkait tips trik bagaimana menyusun buku profil perguruan tinggi itu sendiri. Dan buku Menyusuri Jejak Inspirasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini merupakan salah satu buku perdana juga di kami yang memang menyusun konsep yang bisa dikatakan lebih fresh. Kalau nanti ada pemateri dari salah satunya adalah Bapak Sukwani, Sukwan Hanafi atau Mas Hans kami menyebutnya, yang memang buku ini merupakan istilah apa ya, bisa dikatakan ya, rangkuman atau ya rangkuman dari berbagai peristiwa dan pengalaman para tokoh-tokoh yang memang sudah berjuang dari awal membangun Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini dalam bentuk lembaga pendidik dari awal sampai dengan hari ini seperti apa. Nah, sudah ada di kita, sudah ada di room ini para pembicara yang akan menyampaikan, memang pembicara yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Happy Susanto. Selamat siang Mas Aldi, selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat siang. Kemudian ada Bapak Zulifa. Selamat siang Pak Zulifa. Siang Pak Adi, selamat siang semuanya. Alhamdulillah. Dan satu lagi ada Bapak Sukwan Hanafi. Selamat siang Pak Hans. Alhamdulillah. Selamat siang, Mas Aldi. Baik. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Happy Susanto ini merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo periode 2020-2024. Kemudian ada lagi Bapak Zulifa, ini merupakan Ketua Afiliasi Penerbitan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia. Kemudian Bapak Sukwan Hanafi ini merupakan editor dari Afiliasi Penerbitan Buku Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di Indonesia. Dan mari kita mulai diskusinya. Jadi kita akan sharing terkait book talk. Bapak Ibu yang belum melihat bukunya, bahwa saya akan coba memperlihatkan previewnya. Ini merupakan preview dari buku yang sudah kami coba susun, di mana memang buku ini mendapati judul yaitu Menyusuri Jejak Inspirasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari awal cikal bakal Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 68 sendiri sampai dengan tahun 2020. Dan isiannya sendiri ada banyak sekali kalimat-kalimat sambutan dan juga dari rektor itu sendiri dan juga dari PDM itu sendiri. Kemudian ada beberapa tulisan-tulisan yang bisa Bapak Ibu nanti akses juga, mulai dari memuliakan dulu agama dan seterusnya. Dan ini akan nanti disampaikan lebih jelasnya kepada Bapak Happy gitu, oleh Bapak Happy, yang mana beliau ya bisa dikatakan yang menguasai itu sendiri dari buku ini sendiri. Dan nanti akan kita dengarkan juga bagaimana konsep buku sendiri dari Pak Happy sendiri. Itu kemudian nanti juga bisa ditambahkan oleh Pak Hans gitu, Mas Hans, yang akan menyampaikan juga bagaimana pengalamannya mengedit buku ini sampai dengan awal muasalnya sampai dengan jadi itu sendiri. Seperti itu. Kemudian nanti akan ditutup juga oleh Pak Zulifa yang akan berdiskusi terkait konsep bagaimana sih menyusun buku profil perguruan tinggi seperti yang sudah Universitas Muhammadiyah Ponorogo lakukan. Seperti itu. Baik Bapak-Bapak, mari kita mulai dengan Pak Happy. Silakan Pak Happy bisa sharing terkait apa sih sebenarnya buku ini Pak Happy, kemudian bagaimana isinya, bagaimana kondisi dari Unmuh itu sendiri, kok bisa sampai
buku ini launching atau rilis seperti itu Pak Happy. Baik, terima kasih Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zulifa, Pak Sukwan, Mas Aldi, dan para peserta webinar. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan kepada saya. Kebetulan saya ini menjadi rektor baru tanggal 1 Juni kemarin. Baru mau 4 bulan, Pak. Sehingga saya memang bagian dari buku ini dan akan sedikit bercerita tentang isi dari buku ini. Peserta yang kami hormati, sebenarnya kalau kembali lagi secara umum dulu kami sampaikan, kalau kita menceritakan tentang sebuah amal usaha di Muhammadiyah, ini sebenarnya ini kita menceritakan, menurut saya, itu menceritakan Muhammadiyah secara keseluruhan. Kenapa? Karena memang di dalamnya sebuah amal usaha terjadi itu karena ya ada etos kerja Muhammadiyah yang diturunkan gitu, ya, atau ajaran Muhammadiyah yang diturunkan atau yang ditanam oleh persyarikatan. Sehingga kalau kita bercerita Unmuh Ponorogo, kebetulan pada hari ini juga bercerita sebetulnya secara umum etos kerja Muhammadiyah atau persyarikatan yang ada. Nah, menariknya, Bapak-Bapak yang kami hormati atau peserta yang kami hormati, etos kerja yang ada di Unmuh Ponorogo ini dimulai awal mirip seperti yang lain, dalam arti bahwa berangkat dari sebuah mimpi, gitu ya, angan-angan bersama, kemudian dilihatlah tantangannya seperti apa untuk mewujudkan mimpi itu, berusaha dipenuhi, terjadilah mimpi. Ya, terjadilah mimpi. Artinya, ya sudut pandang melihat sesuatu atau sudut pandang agama dalam arti Muhammadiyah ini mempengaruhi terwujudnya amal usaha. Religion way of knowing, itu ya, sudut pandang agama itu kemudian sangat mempengaruhi enlightenment of action atau pencerahan tindakan. Nah, ini memang nilai-nilai itu diturunkan dari Persyarikatan Muhammadiyah, dan ini memang terjadi juga di kasus di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Berasal dari mimpi yang semula itu hanya mungkin saling mengungkapkan ide, gagasan, dan seterusnya, kemudian diseriusi ya dengan fakta dan data yang ada, kemudian dikaji tentang regulasi yang ada dan seterusnya, kemudian karena kita bagian dari persyarikatan, banyak sekali amal usaha berupa perguruan tinggi yang ada itu membantu kita, sehingga terwujudlah mimpi ini. Nah, kembali lagi ke sini, artinya bahwa teman-teman di Muhammadiyah di Ponorogo pada waktu itu coba melihat peluang perubahan dan tantangannya. Ya, artinya kalau kita lihat secara makro lagi, kembali lagi bahwa dunia ini tidak perlu ditinggalkan. Dunia ini tidak perlu ditinggalkan, tetapi harus ditundukkan. Memang kalau kita diskusi ini mirip sekali dengan tesis Weber ya, yang The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa dunia ini ditundukkanlah. Cara menundukkan dunia ini bagi orang Ponorogo pada waktu itu ya dilihat peluangnya, tantangannya, kemudian regulasi apa yang bisa dipenuhi, kemudian diwujudkan. Nah, ini sehingga alhamdulillah di Ponorogo ini ada Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kemudian di bidang pendidikan dan berbagai macam sekolah yang ada. Kemudian yang juga sangat menonjol itu adalah di bidang kesehatan. Kita mempunyai 2 rumah sakit yang cukup besar di kota kecil seperti kami ini. Belum klinik-klinik yang ada di berbagai macam tempat juga yang milik Muhammadiyah. Di samping itu kemudian yang paling menonjol lagi adalah bidang ekonomi. Kita memiliki berbagai macam gerai ekonomi, bahkan sampai tingkat daerah yang kecil-kecil atau di tingkat kecamatan dan seterusnya. Bahkan ada beberapa kecamatan yang memiliki 2 gerai ekonomi atau seperti swalayan kecil begitu, minimarket kecil gitu, tetapi didukung dengan sistem keuangan ataupun sistem akuntansi yang modern. Inilah diantaranya cara dalam tanda petik menundukkan dunia ini, bukan ditinggalkan. Bahasa lainnya adalah ya ini askese duniawinya Muhammadiyah. Dunia ini tidak perlu ditinggalkan tapi ditundukkan untuk bekal ke akhirat nanti. Nah,
kembali kepada Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hal ini juga terjadi. Para founding fathers kami ini juga mempunyai mimpi-mimpi yang sama. Mimpi-mimpi yang sama, kemudian berbagai macam perguruan tinggi Muhammadiyah, khususnya terutama UM Surakarta pada waktu itu yang lebih senior, kemudian membantu kami, kemudian UM Malang, UMM, itu juga membantu kami, bahkan sebetulnya juga UMY itu juga membantu kami. Di akhir-akhir belum lama ini bahkan sebelum ada kelas jauh dilarang, itu ada kelas UMY yang ada di sini. Ya, setelah ada regulasi itu kemudian ya tidak ada kelas jauh lagi di sini. Nah, artinya apa? Ya namanya berserikat gitu ya, berserikat saling membantu, saling menolong itu terjadi, sehingga ini sangat membantu kami terutama yang baru saja atau pertama berdiri ya, belum punya pengalaman macam-macam. Diawali dengan UM Surakarta, Muhammadiyah Surakarta membuka Fakultas Tarbiyah IAIM tahun 68 itu ceritanya. Kemudian pada tahun selanjutnya UMM buka lagi di sini dan seterusnya. Tahun 86 kita mencoba berdiri sendiri. Nah, lahirlah Universitas Muhammadiyah Ponorogo, itu kalau resminya sebagai UNMU Ponorogo itu tahun 86. Jadi saat ini sudah berumur 34 tahun. Nah, kalau dihitung dari kerjasama dari berbagai macam pihak seperti UM Surakarta, kemudian UM dan seterusnya, memang dimulai tahun 68. Umur kita berarti sudah 48 tahun. Tapi berdiri sendiri dan kemudian artinya tidak menginduk ke UM Surakarta dan seterusnya itu pada tahun 86. Nah, dinamika dari sana itu memang luar biasa. Artinya di kota kecil seperti kami saat ini saja, para peserta yang kami hormati, kita itu memiliki lebih dari 10 perguruan tinggi. Di mana? Di Ponorogo ini, di kota kecil, di kabupaten kecil. Ada satu negeri itu Stein, kemudian menjadi IAIN. Ini berdampingan tepat di sebelah kami, ya, berdampingan tepat di sebelah kami. Dan juga ada yang relatif besar, itu adalah Universitas Islam Darussalam atau UNIDA, Pondok Pesantren Modern Gontor. Nah, di samping itu banyak sekolah tinggi, akademi, dan seterusnya, yang juga tadi saya sampaikan di kota kecil saja, ini jumlahnya cukup relatif banyak, dan maka ini persaingan cukup ketat di antara kita. Kemudian tetangga baru kita lahir, baru punyanya Muhammadiyah juga, merger dari perguruan tinggi, Stisipol Muhammadiyah sama Akbid Muhammadiyah menjadi umat, Universitas Muhammadiyah Madiun. Ini juga bersebelahan kabupaten saja. Artinya bahwa memang gairah dalam arti fastabiqul khairat, ya, ini memang terjadi. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah kompetisi. Kalau disebut kompetisi saat ini itu kompetisinya sudah partnership. Kita memang tidak bisa kompetisi sendiri-sendiri. Dalam arti fight sendiri dan seterusnya. Memang kita saat ini harus sudah mulai berpikir soal partnership. Dan itu juga dulu yang dilakukan oleh teman-teman dari UMM maupun dari UMS. Berpartner dengan kami yang ditempati, kemudian kami berdiri sendiri. Sehingga kalau detail bisa dibaca dari bukunya, yang jelas berangkat dari keikhlasan para pendirinya, kemudian kegigihan, keuletan, dan yang paling penting lah menurut saya, kalau diteropong oleh kita yang zaman sekarang ini adalah pandangan terhadap dunia ini yang menurut saya paling penting. Bahwa dunia ini memang harus ditundukkan, ladang dari ibadah bukan ditinggalkan, bukan asketisme dunia atau mistisisme duniawi, bukan. Jadi bukan ditinggalkan, tetapi justru malah direngkuh, dipeluk atau direngkuh gitu untuk ditundukkan untuk maju, bekal untuk kita ke depannya atau ke akhirat nanti. Nah, dari sanalah kemudian lahir Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan tentu juga kalau saya tadi sampaikan bercerita tentang lahirnya berbagai amal usaha yang kebetulan di Ponorogo. Kalau ini diceritakan juga sebenarnya relatif unik gitu ya, di kota kecil tapi ada rumah sakit, ada berbagai macam swalayan dan seterusnya. Unit usaha relatif berkembang di Jawa Timur bagian barat, yang relatif berkembang memang di
di Ponorogo ini. Ini gambaran secara umum kira-kira kenapa lahirnya Unmuh Ponorogo ini, ya, yang berdiri tahun 86, berdiri sendiri. Tetapi kalau di awal dengan kerjasama atau partnership itu mulai tahun 68. 3 Mei 86 kita berdiri sendiri, mulai ada berbagai macam fakultas dan seterusnya. Dan saat ini alhamdulillah kita memiliki 24 program studi yang student body-nya itu kita cek pagi ini bisa sampai dengan 5.600 sekian mahasiswa, ya. Setiap tahun kita alhamdulillah bisa menerima sekitar 1.400 sampai 1.500 mahasiswa untuk kota kecil Ponorogo bagian barat ini. Dan dari 24 program studi tadi, 3 program studi yang belum terakreditasi karena program studi baru. Program studi baru yang baru berjalan pada tahun ini dari Kementerian Agama, yang selainnya 21 program studi terakreditasi A dan B. Nah, inilah alhamdulillah kita beberapa capaian yang kita miliki di Jawa Timur ya termasuk lumayan melihat tempat tinggal dan wilayah di kota sekecil Ponorogo ini. Saya kira itu gambarannya yang bisa kami sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator Mas Aldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang Bapak Ibu bisa menyimak bahwa di buku Menyusuri Jejak Inspirasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, biasa disingkat UMPO, itu tidak ujuk-ujuk hadir Bapak Ibu, tidak ujuk-ujuk langsung 5.000, dan di buku ini sudah kita sampaikan juga mulai dari bagaimana memuliakan guru, bahu-membahu untuk maju, kemudian di sini juga merasakan ada kekeluargaan bersama mahasiswa, bahkan nanti akan disampaikan oleh Mas Hans, karena ini tim editor kami juga, dan yang mengulik istilahnya apa ya Pak Hans ya, yang menyusun kalimat-kalimat agar bisa mengena di hati para pembaca itu, ini Mas Hans. Bahkan ada judul menarik juga di Tiada Mobil Motor Pun Oke. Jadi bagaimana di awalnya itu dalam mencari mahasiswa, Bapak Ibu diceritakan juga itu nggak pakai mobil, bahkan pakai motor untuk menyampaikan ini loh ada universitas baru. Kemudian ada juga topik-topik yang menarik seperti tema sentuhan tangan Midas. Nah ini apa nanti akan disampaikan Mas Hans juga. Kemudian memang benar sekali tadi disampaikan oleh Pak Happy bahwa istiqomah dalam dakwah, kemudian keikhlasan dalam perjuangan, kemudian juga doa itu penting sekali. Dan saya sempat membaca lebih dalam terkait tema yang Pak Happy juga tulis, yaitu temanya optimisme. Ini juga sangat luar biasa bagaimana seorang pemimpin yang memiliki pandangan optimisme dalam menyongsong masa depan seperti itu. Dan oke, Pak Hans, Bapak masih di sana? Pak Hans? Selamat siang, Pak Hans. Suaranya Pak Han belum dinyalakan. Oke. Masih di mute Pak Aldi. Oke. Mute tadi. Sudah saya unmute Pak Hans. Oke, sudah. Oke. Halo Pak Hans. Mas Aldi. Ya, silakan Pak Hans untuk menyampaikan bagaimana pengalaman mengedit buku Menyusuri Jejak UMPO ini Pak Hans. Jadi bagaimana konsep menyusun tulisannya, kemudian kita menulis buku agar bisa tulisannya itu menyentuh dan juga langsung mengena apa yang kita maksud dengan yang narasumber yang ada seperti itu Pak Hans. Silakan Pak Hans. Ya, terima kasih Mas Aldi. Selamat siang Pak Rektor. Selamat siang Pak Zal Zulifa.
Jadi ketika saya dihubungi Mas Aldi ini untuk membuat buku ini, awalnya saya sedikit khawatir juga, apakah Mas Aldi mau bikin buku sejarah yang ya buku sejarah semacam apa annual report begitu, apakah buku yang memang bertemakan humanis gitu kan? Karena kekhawatiran pertama ketika saya ditawari oleh Mas Aldi ikut dalam tim editing buku ini adalah kalau buku ini buku sejarah yang lebih banyak menceritakan tentang pembangunan fisiknya, bagi saya agak repot menulisnya karena nanti akan menjadi semacam buku laporan tahunan saja itu. Karena kalau bisa saja ditulis seperti itu karena saya yakin Universitas Muhammadiyah Ponorogo sendiri pasti punya data lah dari tahun ke tahun. Mahasiswanya berapa, dosennya berapa, mungkin sampai masalah keuangannya juga pasti ada datanya itu. Tapi jadikan patokan akan tidak menarik jadinya untuk dibaca. Pak Aldi ketika diajak waktu itu saya tanya ini pangsa pembacanya, target pembacanya siapa, sasaran pembacanya siapa, saya bilang. Karena kalau sasaran pembacanya adalah kalangan internal dari Universitas Ponorogo sendiri, saya rasa terlibat pun saya nggak perlu lah terlalu terlibat begitu. Tapi ketika Mas Aldi bilang bahwa ini adalah pembacanya adalah untuk umum agar orang banyak lebih mengetahui tentang universitas. Kemudian juga dari cerita Pak Aldi sebelumnya waktu itu sekitar bulan Januari apa membuat buku ini. Yang sebelumnya Pak Dr. Sultan meminta kepada Mas Aldi agar bisa karena lebih suka dengan gaya tulisan yang saya buat dalam buku biografi singkat Rektor Muhammadiyah begitu. Jadi gitu awalnya saya bergabung menjadi tim dari Mas Aldi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press atau UMPO Press ini. Jadi memang yang saya tekankan kepada tim waktu itu adalah ruh dari buku ini yang kita ceritakan adalah semangat dari pendahulu-pendahulu yang awal-awal mendirikan, para pendahulu yang ketika perguruan tinggi berkembang dan ketika kondisi sekarang. Jadi ruhnya itu adalah semangat dan kebersamaan itu. Itu yang pengen saya tonjolkan di buku ini. Yang saya sampaikan kepada tim, itu yang harus kita tonjolkan. Kemudian tim UMPO Press mulai membentuk tim yang akan bekerja di lapangan. Waktu itu tugas pertama tim itu adalah menentukan narasumber yang layak untuk bisa dihubungi dan bercerita bagaimana perjalanan UMPO ini sejak awalnya, begitu. Sebagian dari narasumber yang masuk itu memang sudah almarhum, tetapi masih bisa digali dari sanak keluarga, kerabat mungkin dan juga dari teman-temannya. Itu kalau tugas di lapangan mungkin Mas Aldi lebih tahu karena saya tidak tahu bagaimana cara Mas Aldi mengkoordinasikan tugas-tugas di lapangan kepada para pewawancara yang mendatangi para narasumber itu. Kemudian dari narasumber yang ditentukan tadi, kemudian dibicarakan dengan pihak rektorat, Mas Aldi terus memberikan laporan lah, semacam laporan bahwa sudah ada 50 narasumber yang layak untuk diwawancara waktu itu. Setelah mulai, kemudian masuk masa pandemi itu, dari 50 narasumber itu ternyata tidak bisa semua dijangkau karena ya berbagai kendala lah dengan ya salah satunya adalah wabah COVID-19 ini. Dan kemudian masuk yang bisa dijangkau langsung terdapat 27 narasumber kalau nggak salah. Tapi
dari 27 itu saya harap sudah cukup mewakili, karena kalau ditunggu lagi untuk lengkap sampai 50, mungkin akan memakan waktu lebih lama, karena target Mas Aldi waktu itu buku ini bisa dirilis ketika Milad Unpo Juni ya, lupa saya kemarin itu. Nah, setelah dapat bahan-bahan mentah dari Mas Aldi tadi, terus kan dari pewawancara di lapangan ditugaskan untuk langsung mentranskripsikannya dalam bentuk Word. Jadi dikirimkan ke saya dalam bentuk Word dan masih berupa wawancara mentah. Nah, dari hasil wawancara mentah itu kemudian kita sesuai dengan kesepakatan tim di awal bahwa buku ini harus menceritakan bagaimana awal mulanya berdirinya Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kemudian kerja keras dan keikhlasan para tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, kemudian bagaimana ketika mulai berpromosi, memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Ponorogo kepada khalayak atau kepada masyarakat, kemudian sampai ya untuk saat-saat terakhir sampai menikmati hasil yang sudah ada. Salah satu yang saya ingat dan menjadi awal cerita di buku ini seperti yang diceritakan Mas Aldi ini, bagaimana dulu perjuangan almarhum Bapak Mahmud Suyuti yang sangat gundah melihat status para guru agama yang paling rendah dalam sebuah sekolah dasar. Nah, ide awal ini yang perlu kita kuatkan dalam kalimat-kalimatnya, bahwa ini seperti ini yang membuat mulai berdirinya sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah di Ponorogo. Kemudian di masa-masa perjuangannya juga banyak cerita-cerita menarik dari para tokoh-tokohnya, termasuk yang paling saya ingat juga seperti Pak Sultan yang menerima gaji sekitar itu tahun 88 kalau nggak salah Pak Sultan bergabung. Gaji pertama beliau 33.000, sementara untuk kos, makan dan segala macam itu 22.000 dan sisa 8.000. Nah, ini kan cerita menarik. Beliau tetap mau bertahan walaupun itu nggak tetap diterima setiap bulan, karena seperti perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya, kendala itu pasti ada. Pembayaran yang terlambat, masalah gaji, karena SPP-nya juga belum terima. Itu hal-hal yang humanis, yang pantas diangkat untuk menguatkan cerita perjalanan Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini. Juga ketika seperti Mas Aldi bilang tadi, harus berpromosi, memperkenalkan Universitas Muhammadiyah dari kampung ke kampung, modal sendiri, bensin sendiri. Itu semuanya demi apa? Ya demi untuk memajukan perguruan tinggi yang tokoh-tokoh yang terlibat di buku ini sudah merasa sebagai miliknya sendiri, mereka harus berjuang membesarkannya. Nah, nilai-nilai perjuangannya itu yang saya angkat di sini. Ruh buku itu dari nilai-nilai perjuangannya itu. Termasuk cerita ketika Pak Happy Susanto yang Pak Rektor sekarang juga harus berjuang membawa sebuah teknologi lah yang orang-orang ketika itu merasa ini belum perlu. Tapi beliau yakin ini pasti akan bermanfaat nantinya, ini perlu. Karena kalau tidak kita terapkan digitalisasi di kampus ini, Unpo akan jauh ketinggalan. Tekad seperti itu kan cerita-cerita yang sepertinya memang harus diungkap. Dan saya yakin masih banyak cerita-cerita lain yang belum diungkap dalam buku ini dan belum dapat kita ambil dari mungkin banyak narasumber lain. Bagaimana perjuangan mereka mungkin untuk makan, untuk bertahan, untuk sekolah anak,
atau cerita Pak, lupa saya namanya, Pak yang juga mengajar di Yogyakarta, di Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang harus menginap di terminal. Pak Julan Hernatim. Siapa Pak Rektor? Pak Julan. Ya. Mohon maaf saya lupa. Jadi perjuangan beliau, karena waktu itu memang kampus Ponorogo belum, ya masih apa adanya, dan beliau walaupun kesempatan untuk meninggalkan kampus Ponorogo itu sangat besar sekali dan tidak usah datang ke Ponorogo sekali, tapi beliau tidak mau mereka membesarkan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kalau sekarang memang ada dosen segala macam bisa di mes yang kelasnya sudah sekelas lah begitu kan. Tapi kalau minat ke kampus, habis itu balik lagi ke Jogja. Cerita-cerita seperti ini untuk mendekatkan buku ini kepada pembaca, melihat tidak di sekarang akan merasai, oh ya, perjuangan dulu memang berat. Selain itu, tokoh tegas. Nah, saya dulu pernah menjadi cerita-cerita yang ada dalam tulisan-tulisan Universitas Muhammadiyah Ponorogo lebih banyak sentuhan jurnalistik dengan kutipan. Nah, itu perjalanan penulisan buku ini. Kemudian kalau dari perjalanan 27 tokoh yang sempat kita rangkum di sini, saya yakin kalau bisa kita mendapatkan tokoh-tokoh lain, pasti akan menjadi buku yang mungkin lebih tebal, lebih menarik. Sebagai yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita ceritakan adalah ruh dan semangatnya. Walaupun ada juga satu dua kita selingi dengan misalnya pembangunan gedung ini dimulai tahun sekian, pembangunan gedung itu semennya ngutang atau tanahnya wakaf semacam. Nah, itu semua adalah perjuangan, ya tidak diterima seperti yang sekarang. Jadi perjalanan Universitas Muhammadiyah Ponorogo hingga Oke, terima kasih Aldi. Maaf tadi juga sempat terpotong, tapi sudah selesai tadi sebenarnya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di web ini. Pertama, kalau menurut saya menulis buku itu tentu tidak mencapai target, tapi buku itu harus enak dibaca, dekat dibaca, dan pembaca merasa berada dalam cerita sendiri, menyaksikan sendiri seolah-olah peristiwa itu terjadi di depan mata mereka. Kemudian buku untuk press ini, sejarah jejak inspirasi ini memang sudah banyak bercerita tentang suka, pahit, getir, dan segala macamnya perjalanan UPO sejak awal. Jadi saya rasa sudah menggambarkan lah kondisi dari tahun ke tahun dari sebuah perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di kota Ponorogo. Kemudian juga buku biar enak dibaca tentu harus unis dan touch, ya, ada sentuhan-sentuhan yang membuat pembaca semakin penasaran apa kalimat berikut, halaman berikut, dan sebuah hasil karya itu disebut bagus, baik itu film, buku, kisah, sandiwara radio atau apa, adalah ketika para penikmatnya tidak merasa bahwa itu sudah
ketika mereka sudah selesai membaca, oh ternyata sudah habis bukunya. Baru sebuah karya itu bisa dinyatakan berhasil secara umum. Nah, mungkin itu saja. Saya yakin pasti masih punya banyak ide lain tentang Ponorogo yang nanti bisa dikembangkan oleh Upopres ini. Terima kasih Pak Rektor, Pak Heri Susanto, Pak Ketua APIM, dan semua ada kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.